Pilih didamaikan oleh Cina, Arab Saudi dianggap mulai sadar diperalat Amerika Serikat lawan Iran. Perdamaian antara Arab Saudi dengan Iran dianggap karena negara Arab mulai sadar telah diperalat Amerika Serikat selama ini. Diketahui Arab Saudi dan Iran memutuskan untuk berdamai setelah selama 7 tahun perang dingin. Uniknya, kedua negara Timur Tengah itu didamaikan oleh Cina. Menurut pengamat Timur Tengah Dana Sulaiman, dipilihnya Cina sebagai penengah diplomasi perdamaian tersebut lantaran Arab Saudi mulai sadar telah menjadi boneka dari Amerika Serikat. Selama ini, kata Dina, Arab Saudi dikompori oleh Amerika Serikat untuk melawan Iran hanya karena perbedaan mazhab, di mana Arab Saudi didominasi kelompok Sunni dan Iran didominasi Syiah. Paham Wahabi yang menjamur di Arab Saudi membuat warga di negara tersebut mengucilkan kelompok Syiah. Dalam hal ini, putra mahkota Mohammed bin Salman mengakui pada tahun 2018 lalu bahwa pemikiran Wahabi adalah titipan dari negara barat. Dari perang Ukraina-Rusia inilah akhirnya Arab Saudi dianggap sadar bahwa mereka telah dipermainkan oleh Amerika Serikat. Di situ, Arab Saudi melihat bagaimana Amerika Serikat tidak peduli kepada negara-negara sekutunya. Amerika Serikat menjanjikan perlindungan dan senjata kepada monarki Saudi. Saudi pun menjalankan tugasnya, antara lain memusuhi Iran. Tapi kini, sejak perang Rusia versus NATO Ukraina, situasi geopolitik berubah. Saudi melihat Amerika Serikat sama sekali tidak peduli pada sekutu-sekutunya. Dari situlah Arab Saudi sadar hanya menjadi boneka Amerika Serikat untuk menekan negara Iran yang tidak mau tunduk terhadap negara paman Sam tersebut. Maka dari itu, kedua negara tersebut lebih memilih Cina sebagai penengah dari perdamaian kedua negara itu. Cina pun dianggap menguntungkan ketiga negara tersebut dalam hal ekonomi dan politik. Diketahui sebelumnya dialog yang berlangsung di Beijing pada Jumat, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan mereka dalam waktu 2 bulan. Perjanjian tersebut juga menetapkan penegasan adanya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan bukan campur tangan dalam urusan internal negara. Adapun konflik geopolitik antara keduanya sudah berlangsung puluhan tahun. Pada tahun 2016, kedua negara teluk itu memutuskan hubungan ketika Arab Saudi mengeksekusi seorang cendekiawan Muslim Syiah terkemuka. Hal ini memicu protes di Iran dengan pengunjuk rasa menyerang kedutaannya di Teheran. Normalisasi hubungan diplomatik Iran-Saudi dan implikasinya. Kabar mengejutkan dari Timur Tengah ketika dua negara yang selama ini bermusuhan, Iran dan Arab Saudi, pada 10 Maret 2023 sepakat menormalisasi kembali hubungan diplomatiknya. Ditengahi Cina dalam sebuah pembicaraan di Beijing, kedua negara akan saling membuka kedutaan besarnya kembali 2 bulan ke depan. Pembicaraan normalisasi hubungan ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu di Irak, tapi sempat terhenti karena pemilu Irak pada 2021. Para pejabat kedua negara lalu melanjutkan bertemu di Oman, terutama membahas situasi di Yaman, di mana kedua negara berkonflik untuk menjadi pendukung dua kubu di sana. Normalisasi hubungan Saudi-Iran menohok kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menjadi pemain utama di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Terlebih, kesepakatan itu dicapai di Cina yang justru sedang berseteru dengan Amerika Serikat di hampir semua medan politik global. Ini kudeta diplomatik Cina terhadap Amerika Serikat dan Barat yang memandang kawasan ini sebagai pelataran politiknya. Iran dan Saudi memilih Cina bukan saja dianggap netral, tetapi juga hubungan ekonomi kedua negara dengan Cina yang kian rapat. Memilih Beijing juga melukiskan adanya pergeseran orientasi hubungan luar negeri Iran dan Saudi yang lebih menengok ke timur, ke Asia, khususnya Cina, yang menjadi pasar ekonomi terbesar di dunia. Dalam konteks misalnya, di mata Saudi, Cina memiliki kemampuan yang tak bisa dimiliki Amerika Serikat, yakni membeli minyak mentah Saudi 2 juta barel per hari yang tidak bisa dilakukan Amerika Serikat. Yang paling menarik dari perkembangan ini adalah keinginan Riyadh dan Teheran dalam menormalisasi hubungan setelah berseteru keras dalam banyak hal. Sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979, hubungan kedua negara harus bergolak, kendati ada masa-masa singkat mereka membangun hubungan yang lebih konstruktif. Di samping Mesir, Israel, dan Turki, kedua negara berlomba menjadi pemimpin Timur Tengah. Bersama Turki, kedua negara bersaing menjadi pemimpin dunia Islam. Persaingan mereka lebih merupakan pertarungan ideologis antara Syiah dan Sunni yang tak pernah padam sejak berabad-abad silam. Itu semua tercermin dalam konflik-konflik sektarian di Lebanon dan banyak tempat lainnya, termasuk Pakistan. Terlebih di Suriah, Irak, dan Yaman yang berbatasan langsung dengan Saudi. Irak juga berbatasan langsung dengan Iran. Sementara di Lebanon, Iran menyokong gerakan Hizbullah yang Syiah, sedangkan Saudi menjadi promotor faksi Sunni dalam peta politik Lebanon yang memang amat beragam. Di Suriah, Iran menjadi pendukung setia Bashar al-Assad yang Syiah Alawiyah,
Sementara Saudi menyokong oposisi Sunni hingga meletuskan perang saudara yang sampai kini belum tuntas. Perang saudara ini juga melibatkan faksi, termasuk Kurdi dan kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS. Di Yaman, Saudi berusaha memulihkan pemerintahan Sunni yang terdesak oleh oposisi Syiah Houthi yang didukung Iran. Dalam 4 medan ini, Saudi bukan menjadi pihak pemenang. As'ad tak kunjung bisa ditumbangkan, Houthi makin berjaya di Yaman. Faksi-faksi Sunni Lebanon tak pernah bisa lebih kuat ketimbang Hizbullah. Dan Irak sudah bukan lagi diperintah minoritas Sunni sejak diktator Saddam Hussein digulingkan pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara selalu naik dan turun. Bahkan pada tahun 2016, Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah demonstran Iran menduduki misi diplomatik Saudi di Teheran akibat eksekusi hukuman mati ulama Syiah terkenal di Saudi, Nimr al-Nimr. Saudi agaknya menjadi pihak yang berusaha tak lagi terlalu ideologistis. Apalagi belakangan ini Saudi cenderung berorientasi ke dalam negeri yang membuatnya tak mau lagi memproyeksikan kekuatannya di luar negeri secara berlebihan, kecuali ada insentif ekonomi yang jelas. Ada kesadaran luas di Saudi bahwa konflik-konflik eksternal hanya menyedot energi Saudi tanpa mendapatkan apa-apa. Khusus dalam konflik di Yaman, Saudi merasa berjuang sendirian menghadapi Iran. Di samping itu, Saudi mendapati kenyataan bahwa semua negara termasuk Amerika Serikat kini lebih mementingkan kepentingan politik dalam negerinya. Kecenderungan ini dibuka terang-terangan oleh Donald Trump sewaktu memimpin Amerika Serikat. Perdamaian antara Arab Saudi dengan Iran dianggap karena negara Arab mulai sadar telah diperalat Amerika Serikat selama ini. Diketahui Arab Saudi dan Iran memutuskan untuk berdamai setelah selama 7 tahun perang dingin. Uniknya, kedua negara Timur Tengah itu didamaikan oleh Cina. Menurut pengamat Timur Tengah Dana Sulaiman, dipilihnya Cina sebagai penengah diplomasi perdamaian tersebut lantaran Arab Saudi mulai sadar telah menjadi boneka dari Amerika Serikat. Selama ini, kata Dina, Arab Saudi dikompori oleh Amerika Serikat untuk melawan Iran hanya karena perbedaan mazhab, di mana Arab Saudi didominasi kelompok Sunni dan Iran didominasi Syiah. Paham Wahabi yang menjamur di Arab Saudi membuat warga di negara tersebut mengucilkan kelompok Syiah. Dalam hal ini, putra mahkota Mohammed bin Salman mengakui pada tahun 2018 lalu bahwa pemikiran Wahabi adalah titipan dari negara barat. Dari perang Ukraina-Rusia inilah akhirnya Arab Saudi dianggap sadar bahwa mereka telah dipermainkan oleh Amerika Serikat. Di situ, Arab Saudi melihat bagaimana Amerika Serikat tidak peduli kepada negara-negara sekutunya. Amerika Serikat menjanjikan perlindungan dan senjata kepada monarki Saudi. Saudi pun menjalankan tugasnya, antara lain memusuhi Iran. Tapi kini, sejak perang Rusia versus NATO Ukraina, situasi geopolitik berubah. Saudi melihat Amerika Serikat sama sekali tidak peduli pada sekutu-sekutunya. Dari situlah Arab Saudi sadar hanya menjadi boneka Amerika Serikat untuk menekan negara Iran yang tidak mau tunduk terhadap negara paman Sam tersebut. Maka dari itu, kedua negara tersebut lebih memilih Cina sebagai penengah dari perdamaian kedua negara itu. Cina pun dianggap menguntungkan ketiga negara tersebut dalam hal ekonomi dan politik. Diketahui sebelumnya dialog yang berlangsung di Beijing pada Jumat, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan mereka dalam waktu 2 bulan. Perjanjian tersebut juga menetapkan penegasan adanya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan bukan campur tangan dalam urusan internal negara. Adapun konflik geopolitik antara keduanya sudah berlangsung puluhan tahun. Pada tahun 2016, kedua negara teluk itu memutuskan hubungan ketika Arab Saudi mengeksekusi seorang cendekiawan Muslim Syiah terkemuka. Hal ini memicu protes di Iran dengan pengunjuk rasa menyerang kedutaannya di Teheran. Normalisasi hubungan diplomatik Iran-Saudi dan implikasinya. Kabar mengejutkan dari Timur Tengah ketika dua negara yang selama ini bermusuhan, Iran dan Arab Saudi, pada 10 Maret 2023 sepakat menormalisasi kembali hubungan diplomatiknya. Ditengahi Cina dalam sebuah pembicaraan di Beijing, kedua negara akan saling membuka kedutaan besarnya kembali 2 bulan ke depan. Pembicaraan normalisasi hubungan ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu di Irak, tapi sempat terhenti karena pemilu Irak pada 2021. Para pejabat kedua negara lalu melanjutkan bertemu di Oman, terutama membahas situasi di Yaman, di mana kedua negara berkonflik untuk menjadi pendukung dua kubu di sana. Normalisasi hubungan Saudi-Iran menohok kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menjadi pemain utama di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Terlebih, kesepakatan itu dicapai di Cina yang justru sedang berseteru dengan Amerika Serikat di hampir semua medan politik global. Ini kudeta diplomatik Cina terhadap Amerika Serikat dan Barat yang memandang kawasan ini sebagai pelataran politiknya. Iran dan Saudi memilih Cina bukan saja dianggap netral, tetapi juga hubungan ekonomi kedua negara dengan Cina yang kian rapat. Memilih Beijing juga melukiskan adanya pergeseran orientasi hubungan luar negeri Iran dan Saudi yang lebih menengok ke timur, ke Asia, khususnya Cina.
yang menjadi pasar ekonomi terbesar di dunia. Dalam konteks misalnya, di mata Saudi, Cina memiliki kemampuan yang tak bisa dimiliki Amerika Serikat, yakni membeli minyak mentah Saudi 2 juta barel per hari yang tidak bisa dilakukan Amerika Serikat. Yang paling menarik dari perkembangan ini adalah keinginan Riyadh dan Teheran dalam menormalisasi hubungan setelah berseteru keras dalam banyak hal. Sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979, hubungan kedua negara harus bergolak, kendati ada masa-masa singkat mereka membangun hubungan yang lebih konstruktif. Di samping Mesir, Israel, dan Turki, kedua negara berlomba menjadi pemimpin Timur Tengah. Bersama Turki, kedua negara bersaing menjadi pemimpin dunia Islam. Persaingan mereka lebih merupakan pertarungan ideologis antara Syiah dan Sunni yang tak pernah padam sejak berabad-abad silam. Itu semua tercermin dalam konflik-konflik sektarian di Lebanon dan banyak tempat lainnya, termasuk Pakistan. Terlebih di Suriah, Irak, dan Yaman yang berbatasan langsung dengan Saudi. Irak juga berbatasan langsung dengan Iran. Sementara di Lebanon, Iran menyokong gerakan Hizbullah yang Syiah, sedangkan Saudi menjadi promotor faksi Sunni dalam peta politik Lebanon yang memang amat beragam. Di Suriah, Iran menjadi pendukung setia Bashar al-Assad yang Syiah Alawiyah, sementara Saudi menyokong oposisi Sunni hingga meletuskan perang saudara yang sampai kini belum tuntas. Perang saudara ini juga melibatkan faksi, termasuk Kurdi dan kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS. Di Yaman, Saudi berusaha memulihkan pemerintahan Sunni yang terdesak oleh oposisi Syiah Houthi yang didukung Iran. Dalam 4 medan ini, Saudi bukan menjadi pihak pemenang. Assad tak kunjung bisa ditumbangkan, Houthi makin berjaya di Yaman. Faksi-faksi Sunni Lebanon tak pernah bisa lebih kuat ketimbang Hizbullah. Dan Irak sudah bukan lagi diperintah minoritas Sunni sejak diktator Saddam Hussein digulingkan pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat. Hubungan kedua negara selalu naik dan turun. Bahkan pada tahun 2016, Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah demonstran Iran menduduki misi diplomatik Saudi di Teheran akibat eksekusi hukuman mati ulama Syiah terkenal di Saudi, Nimr al-Nimr. Saudi agaknya menjadi pihak yang berusaha tak lagi terlalu ideologistis. Apalagi belakangan ini Saudi cenderung berorientasi ke dalam negeri yang membuatnya tak mau lagi memproyeksikan kekuatannya di luar negeri secara berlebihan, kecuali ada insentif ekonomi yang jelas. Ada kesadaran luas di Saudi bahwa konflik-konflik eksternal hanya menyedot energi Saudi tanpa mendapatkan apa-apa. Khusus dalam konflik di Yaman, Saudi merasa berjuang sendirian menghadapi Iran. Di samping itu, Saudi mendapati kenyataan bahwa semua negara termasuk Amerika Serikat kini lebih mementingkan kepentingan politik dalam negerinya. Kecenderungan ini dibuka terang-terangan oleh Donald Trump sewaktu memimpin Amerika Serikat.